Halo, nama saya Azahra Widebi Paradita dengan nomor NIM 3 digit terakhir 249 dari kelas Filsafat Hukum A yang diampu oleh Bapak Handoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari field study saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dipergunakan sebagai syarat pengambilan nilai UAS Filsafat Hukum. Baik, field study yang saya lakukan yakni di hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada persidangan kasus perkara PMH atau perbuatan melawan hukum. Tahapan pemeriksaannya ialah pembacaan putusan nomor 880-PDTG/2022/PN Jakarta Selatan atau tahapan akhir. Alasan saya memilih perkara tersebut yakni saya memilih perkara PMH yang sedang dibacakan putusan akhirnya agar saya dapat mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara keperdataan. Secara khusus, saya sebagai mahasiswa filsafat hukum akhirnya juga memahami bahwa perkara PMH tidak hanya memberikan kerugian material, namun juga memberikan kerugian imaterial yang lebih kompleks. Berkaitan dengan informasi rincian perkaranya, nomor perkara ialah 880/PDT/2022/PN Jakarta Selatan dengan nama pihak yang berperkara ialah PT Global Media Komunikasi Sarana sebagai tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum Halemuan Purba SH, sedangkan pihak penggugatnya ialah Notaris Ade Yenri Yupika SH MKM yang diwakili oleh kuasa hukum Irfan Surya Harahap SH CLA CMLC dan para advokat pada kantor Law Office ISH and Partners. Jam sidangnya ialah jam 14 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat, kemudian ruang sidangnya ialah ruang sidang 6 dengan nama majelis hakim yakni Ari Muladi SH sebagai hakim ketua dengan masing-masing hakim anggota yakni Delta Tamtama SHMH dan Samuel Ginting SHMH. Adapun untuk status penahanannya ialah tidak ada karena ini gugatan PMH. Kemudian nilai kerugiannya berdasarkan pada pembacaan putusan, nilai kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Adapun pasal gugatannya ialah pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata. Namun sejauh yang saya ketahui, gugatan yang dikabulkan ialah pasal 1365 KUH Perdata. Kesimpulan yang saya peroleh, secara dasaran, filsafat hukum tentunya mengajarkan manusia untuk mencari atau bahkan memburu pengetahuan yang disebut dengan istilah the seeker of science. Aktivitas selalu menggali pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan tujuan berpikir, yakni dengan cara merefleksi guna memperoleh kebenaran yang mendasar dan menemukan makna dari setiap peristiwa maupun pengetahuan. Materi filsafat hukum yang saya peroleh di kelas filsafat hukum tersebut, apabila ditarik dari sisi dastainya, maka telah terrealisasikan dengan dilakukannya field study ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lalu. Dengan melakukan field study, pertanyaan-pertanyaan saya sebagai mahasiswa hukum sejauh ini mengenai praktik beracara dan bersidang terjawab secara langsung dengan mengamati situasi lingkungan PN Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan lesson learned atau pelajaran apa saja yang saya peroleh dari field study tersebut mengajarkan saya sebagai mahasiswa hukum untuk mempergunakan nalar atau logika saya dalam mengkorelasikan ilmu yang saya peroleh di bangku perkuliahan dengan realita lapangannya. Adapun beberapa poin yang saya highlight yakni pertama, bahwa saya dapat memahami upaya penyelesaian hukum melalui mekanisme litigasi merupakan upaya hukum apabila mufakat dalam musyawarah tidak diperoleh. Artinya, hendaknya dalam menyelesaikan masalah mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dalam kasus perkara yang ada, saya memahami pentingnya menyebarkan kebenaran hukum dan tidak merugikan orang lain, terlebih dengan pernyataan yang tidak benar mengenai suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, saya dapat memahami bahwa pada praktiknya, jalan beracara di pengadilan memiliki proses atau tahapan persidangan yang cukup panjang. Tahapan berupa seperti pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, kemudian pengakuan hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim tersebut bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Kemudian yang keempat, saya dapat mengamati langsung
peranan dan aktivitas masing-masing profesi hukum di lingkungan peradilan, yakni seperti jaksa, hakim, dan advokat. Kemudian yang terakhir, namun tidak menjadi yang terakhir tentunya, saya selalu dan akan termotivasi untuk menambah wawasan saya mengenai jalannya beracara dan termotivasi untuk menjadi mahasiswa hukum yang sungguh-sungguh dalam mencapai cita dan menegakkan kebenaran di lingkungan masyarakat nantinya. Oke, sekian pemaparan dari presentasi saya dan berikut foto-foto dari field study yang saya lakukan. Terima kasih.